Selamat sore Pak Eka, dan para viewers. Hari ini saya, Ferianto, perwakilan dari kelompok, akan menjelaskan sedikit apa yang telah kami buat dari proyek akhir kompar kami. Program yang kami buat itu adalah program untuk mengubah format gambar secara massal dengan menggunakan multiprocessing. Dengan kelompok terdiri dari Andrian Wijaya, Frisky Wijaya, saya sendiri Ferianto, kemudian ada Laurentius, dan yang terakhir ada Vincent. Kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Sebelum masuk ke inti pembahasan programnya, kita harus tahu dulu. Um, Gambar itu adalah salah satu bentuk media yang paling umum sekali dipakai. Namun seringkali gambar-gambar tersebut memiliki format yang berbeda-beda, tergantung ya dari sumber atau keperluan penggunanya. Misalnya kita ingin mengkoleksi sebuah gambar, tapi formatnya JPEG yang ingin kita ubah menjadi format PNG agar lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dengan mengubah format gambar secara massal dapat menjadi tugas yang sangat memakan waktu jika dilakukan secara manual. Nah, dalam hal ini, eh, jika kita memiliki banyak gambar yang perlu diubah formatnya, proses manual satu persatu akan menghabiskan banyak waktu dan sumber daya manusia. Nah, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih efisien, yaitu dengan menggunakan multiprocessing. Nah, multiprocessing itu memungkinkan kita untuk memproses beberapa gambar secara paralel, memanfaatkan potensi komputasi yang ada pada banyak inti CPU yang tersedia pada mesin kita. Dan ini adalah tahapan-tahapan yang dari kami. Yang pertama ada permasalahannya, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada ruang lingkup, yang keempat perancangan sistem, yang kelima ada implementasi dan analisisnya, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Dan permasalahan, uh, per, permasalahan yang kami temukan di proyek ini tuh antara lain yang pertama ada mengubah banyak format gambar pada sebuah website online yang hanya dapat dilakukan secara satu persatu pada setiap gambar. Kemudian ada saat mengubah format gambar pada sebuah website online tersebut, memungkinkan kualitas gambar menjadi berubah ketika dikonversi. Dan yang terakhir, saat ingin mengubah sebuah format gambar yang memiliki format sangat besar, maka kinerja dan waktu yang dibutuhkan sangat lama. Dan tujuannya mengapa kita membuat project ini dan program ini tuh untuk mengubah format gambar secara bersamaan dengan berbagai jenis format seperti JPEG, JPG, PNG, GIF, TIFF, BMP, ataupun SVG, SVG, dan menerapkan multiprocessing dalam mengubah format gambar secara bersamaan. Dan yang terakhir menyelesaikan tugas akhir dari ya, komputasi paralel sendiri. Ruang lingkup. Project ini ditemukan ruang lingkup atau batasan masalahnya dalam batasan masalah sebagai berikut ini. Yang pertama ada data file gambar yang ingin dirubah formatnya diambil dari Windows Explorer di perangkat pengguna. Dan yang kedua adalah mengubah format file gambar digunakan metode multiprocessing. Pada project ini juga digunakan website Google Colab dengan bahasa programan yang digunakan itu Python ya sebagai alat bantu penelitian kali ini. Perancangan sistem. Yang pertama, pemilihan bahasa pemrograman, contohnya adalah menggunakan Python dengan library Pillow untuk memproses dan mengubah format gambarnya. Dan yang kedua, membagi tugas secara paralel. Tentukan cara membagi tugas format gambar secara paralel. Misalnya kita dapat membagi gambar-gambar yang menjadi beberapa batch yang akan diproses oleh proses multiprocessing terpisah. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi gambar-gambar menjadi grup berdasarkan jumlah inti CPU yang ada. Nah, yang terakhir kemudian ada input dan output. Menentukan format dan cara pengolahan input dan output gambar. Misalnya, kita ingin mengonversi semua gambar dalam satu direktori tertentu atau menggunakan daftar file yang disediakan sebagai input. Dan kemudian tentukan direktori atau lokasi output di mana gambar yang sudah dikonversi akan disimpan. Kemudian ada mekanisme multiprocessingnya, mengimplementasi multiprocessing untuk memproses gambar secara paralel. Dan yang terakhir ada konversi
format gambar menggunakan pustaka yang tepat seperti library pillow untuk membuka setiap gambar dan mengubah format sesuai kebutuhan kita. Nah, kemudian kita langsung masuk saja ke demo aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasinya, dan bagian ini bagian untuk mengimport library ya, yang dibutuhkan sesuai ini segmen ini. Kita langsung run saja. Berhasil. Dan kemudian di segmen ini ada untuk ini membuat fungsi untuk mengkonversi gambarnya menjadi 3 parameter, yaitu input, output, dan format gambar. Kita langsung run saja. Berhasil. Nextnya ada segmen yang ini digunakan untuk mengupload file gambar dari PC atau laptop pengguna ke dalam Google Colab-nya yang nanti akan diubah formatnya. Dan ini untuk mengganti format gambar dengan format yang diinginkan, contohnya JPEG, PNG ataupun GIF. Dan yang ini proses mengkonversi gambar dan menyimpan hasil konversinya ke dalam sebuah folder. Dan yang ini ada untuk mengompres folder hasil konferensi ke dalam file zip. Jadi nanti pas di downloadannya hasilnya zip nanti. Nah, ini untuk mengunduh file dalam bentuk zip. Ini kita coba run semua saja langsung. Nah, kita upload. Dia udah minta buat upload file. Kita coba. Kita ambil 2 gambar saja. Saving Agung bla bla bla. Ini saving gambarnya. Ini sedang dikonversi. Ini sedang dikompres dalam bentuk zip. Nah, ini langsung terdownload gambar yang sudah dikonversi tadi ke dalam bentuk JPEG. Nah, kita tinggal tunggu saja. Nah, kemudian kita sudah dapat file hasil downloadnya di sini ya. Nah, kita langsung ekstrak saja ke ke desktop. Kita refresh. Nah, ini ada yang hasil konvertan tadi dari JPEG ke PNG. Kita lihat apakah bisa dibuka. Dan ternyata bisa. Dan itulah contoh demo aplikasinya, dan kita langsung masuk ke kesimpulannya saja. Jadi kesimpulannya, pengguna multiprocessing memungkinkan pemrosesan paralel dari beberapa tugas dalam satu waktu, yang dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mengkonversi format gambar secara massal. Dan kemudian di bagian saran, antara lain dalam perancangan aplikasi ini disarankan memperbaiki beberapa gambar yang diubah agar tidak ada gambar yang rotasinya berubah-ubah. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengerjaan progres hasil dan juga hasil kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.